contoh, kadang kan ada orang ngambil rambanan ya, rambanan orang. Nah, kadang dia diingatkan sama orang lain. Jawabnya bagaimana? Rokok, wah, kongku tukul-tukul dewe kok. Nah, mau aku nancep tok sing tukul nong ya Gusti. Kok gampang? Pikirku. Ini yang dinamakan orang yang hidup ruh, yang ingin adanya terciptanya kedamaian. Kata firman Tuhan, di situ Tuhan curahkan berkat. Apalagi kalau kita dapat hidup lebih bijak, dengan arti dapat kita menghitung hari hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Oh iya, aku kemarin kok kurang hidup berkenan sama Tuhan, sehingga lewat kehidupan yang lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, membawa hidup kita untuk Tuhan memberkati hidup kita. Yang terakhir kita lihat itu bagaimana dengan kehidupan rohani kita. 1 Timotius pasal 4 1 Timotius pasal 4 1 Timotius pasal 4 kita baca di dalam ayat yang pertama. Sudah? Mari kita baca sama-sama 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ada kemudian itu berbicara ke depan. Ada orang bakale orang yang akan murtad dan mengikuti setan-setan, roh-roh penyesat. Ada ke depannya. Tapi kalau kehidupan rohani kita lebih baik, itu tidak tergolong buat hidup kita. Amen. Ada ke depan, kemudian hari, bakale orang yang akan murtad. Apakah termasuk saudara? Jangan, itu kasih. Ada bakal orang yang murtad. Apakah termasuk saudara? Tidak. Ya kan? Apakah termasuk kita? Kalau dibilang jangan jangan kasih. Jangan tapi ini firman loh. Firman pasti nanti tergenapi. Bukan arti kata oh Tuhan berarti ingin. Oh enggak. Tuhan kasih kebebasan dalam hidup manusia, dalam dunia ini. Tuhan nggak pernah memaksa manusia. Tuhan Yesus nggak pernah maksa manusia. Kamu harus Kristen. Aku yang punya ambekan ya orang Kristen kita tak pakai nih. Oh enggak. Tuhan kasih kebebasan. Amin. Amin. Artinya Tuhan kasih free will, pembebasan. Boleh pilih. Kamu mau percaya atau tidak, terserah. Tetapi kata firman Tuhan nanti ke depan orang pasti ada yang murtad. Murtad artinya berarti sudah Kristen, dia akan tinggalkan Yesus. Makanya saya tanya, apakah saudara dan saya? Ya kalau diminta jangan sampai sia-sia. Kita dari kemarin sudah berjuang, percaya sama Tuhan, amin. Udah diolok, udah diejek, loh. Akhirnya kok nggak malah dapat janji Tuhan hidup yang kekal, rugi kan? Iya. Sia-sia. Tetapi kata firman nanti ada orang yang murtad. Oleh karena itu sebelum kita tergolong orang-orang yang murtad, mari kita benahi rohani kita.
Sebab kalau nggak dibenahi rohani kita, bisa jadi kita juga tergolong orang yang murtad. Saya yakin, sebab firman saja yang dapat memberikan kekuatan, hanya firman. Berita akhir-akhir ini di televisi, ada 16 WNI yang hilang. Iya. Dikabarkan 16 WNI yang hilang itu kemana? Ke Syria. Ke ISIS. 16 WNI. Padahal ISIS itu pun sudah dilarang oleh pemerintah, khususnya Indonesia. Sudah dilarang. Berarti itu adalah satu golongan yang tidak berkenan. Tapi kok bisa mereka lari? Karena mereka terpengaruh. Teroris yang membuat orang bisa ikut, kenapa? Biasanya kan ada ya orang-orang yang dapat diikutkan ya. Katanya otaknya sudah dicuci. Ya, kok bisa? Oh itulah luar biasanya. Oleh karena itu, kalau kita tidak punya pegangan firman, rohani kita tidak kuat, kita akan goyah, kita akan bimbang, kita akan tergiur dengan pengajaran-pengajaran yang lain yang masuk diberitakan di dalam hidup kita. Kita nggak punya dasar, kita nggak punya pegangan, maka kapal itu yang digambarkan sebagai pribadi kita itu akan terombak-ambing. Amin. Amin. Itu akan tergoyah di bawah ombak kalau tidak punya pendirian. Kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Tetapi saya yakin ketika kita punya pegangan, ketika kerohanian kita lebih lagi dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi hidup ini. Amen. Sampai akhir hidup kita tidak akan tergolong orang-orang yang murtad. Wah, berarti pengajaran Kristen saja yang benar di dunia ini. Oh, saya bukan mengatakan pengajaran Kristen yang benar, tetapi ini firman adalah Allah itu sendiri. Saya tidak berbicara bahwa pengajaran itu, pengajaran ini salah, tidak. Ini adalah firman. Ini adalah Allah itu sendiri yang berbicara, Sang Pencipta itu sendiri. Amin. Amin. Nanti bisa terjadi perdebatan. Perdebatan yang tidak memunculkan kerukunan. Tetapi ini firman. Kata Injil Yohanes katakan itu adalah bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, Sang Pencipta yang punya hidup itu berbicara. Dan kita melihat ada banyak hal peristiwa yang sudah disampaikan firman itu menjadi kenyataan. Jadi kenyataan, kita lihat realitanya. Oleh karena itu saya pernah mengajarkan firman tentang tentang Raja Herodes yang diganti oleh anaknya. Itu berbicara tentang bahwa firman itu iya dan amin. Ada banyak hal firman yang sudah digenapi, dan ini kedepannya pasti akan tergenapi. Oleh karena itu saya katakan, saya berdiri dari atas firman bahwa kedepannya ada orang-orang yang murtad. Dan kita sudah melihat beberapa orang di siaran televisi yang sudah mulai murtad menunjukkan. Tapi ketika dia murtad, apa yang terjadi? Hidupnya nggak ada. Orang yang murtad itu yang makin tenang, kacau. Lihat saja. Oleh karena itu, mari saudaraku yang terkasih, biarlah kita boleh dapat menghitung hari untuk kita lebih bijaksana di dalam Tuhan, lebih bijak di dalam Tuhan, sehingga di mana ke situ juga kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Karena Tuhan lihat hidup kita
hidup lebih lagi berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam